Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehingga kita bisa membuat video kali ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan petunjuk pada hari kiamat nanti. Yang saya hormati Bapak Taufan Maulamin SEAKMM dan Bapak Sartono SEAKMA selaku dosen akuntansi pemerintahan pusat dan daerah. Perkenalkan, nama saya Anastasia Widya Lestari. Nama saya Rizwan Darmansyah Putra. Nama saya Nida Maulida. Nah, di sini kita akan membahas bab 14 dan 15. Bab 14 adalah akuntansi manajemen sektor publik dan bab 15 yaitu laporan keuangan sektor publik. Mari kita ke pembahasan pertama. Hai guys, di sini kita udah rapi nih. Kita akan membahas bab 14 dan bab 15. Pertama, kita akan membahas bab 14 dulu, yaitu tentang akuntansi manajemen sektor publik. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih definisi akuntansi itu apa sih? Nah, akuntansi adalah suatu bagian dari manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian, dan interpretasi informasi yang digunakan untuk strategi, perencanaan, serta pengambilan keputusan. Nah, menurut Ninda, kenapa sih akuntansi itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi? Nah, karena akuntansi itu berperan dalam pemberian informasi nih guys, dan perencanaan akuntansi itu sangat penting dilakukan untuk antisipasi masa yang akan datang. Lalu akuntansi juga dilakukan sebagai pengendali organisasi nih untuk alat finansial dalam organisasi. Nah, di dalam pengendalian juga terdapat penilaian kerja nih teman-teman. Kenapa sih kok ada penilaian kerja di dalam akuntansi itu? Nah, jawabannya adalah karena penilaian kerja itu dilakukan untuk mengetahui tingkat efisien dan efektivitas organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ada gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang perencanaan dan pengendalian di dalam sektor publik. Sekarang kita bahas nih guys, untuk peran akuntansi dalam sektor publik itu apa sih, Sya? Nah, jadi ada beberapa peran akuntansi dalam manajemen sektor publik. Di antaranya itu yang pertama, perencanaan strategi. Memberikan informasi untuk bagaimana menentukan biaya, program, dan biaya aktivitas. Yang kedua, pemberian informasi biaya, yaitu ada beberapa biaya yang ada diantaranya input, output, dan biaya proses. Nah, pemberian informasi biaya ini memiliki peran penting dalam perencanaan finansial. Yang ketiga, penilaian investasi. Penilaian investasi dalam sektor publik itu dengan menggunakan cost benefit analysis dan kemudian menggunakan cost effective analysis. Yang keempat, penganggaran. Akuntansi dalam penganggaran berfungsi agar memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Yang kelima, penentuan biaya layanan dan tarif layanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan biaya, tarif, subsidi, dan bagi pelayanan publik. Nah, bagaimana sih struktur pengendalian di manajemen sektor publik itu? Nah, yang pertama ada sebagai perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat.
Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang pengendalian, tentang pengorganisasian di dalam bab 14 itu, yaitu akuntansi manajemen sektor publik. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu apa sih, Wan? Lebih tepatnya, akuntansi manajemen sektor publik adalah turunan dari akuntansi manajemen. Secara definisi, akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, pengakumulasian, pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen perencanaan untuk mengambil keputusan. Nah guys, setelah kita membahas materi di bab 14 yaitu tentang akuntansi manajemen sektor publik, selanjutnya kita akan membahas materi di bab 15 yaitu tentang laporan akuntansi sektor publik. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita juga harus tahu dulu nih mengenai laporan keuangan akuntansi sektor publik. Nah, jadi apa sih nih laporan akuntansi sektor publik itu? Nah, laporan keuangan sektor publik merupakan representatif posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik nih guys. Laporan keuangan tersebut dijadikan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Nah, untuk komponennya itu apa aja sih, Wan? Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran berlebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional, yang kelima ada laporan arus kas, yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Lalu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik itu apa sih menurut Tasya? Nah, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik itu yaitu bagi organisasi pemerintah secara umum, tujuan dan fungsinya untuk memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Selain itu, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial organisasional. Nah, kinerja pemerintah itu sendiri tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh karena pemerintah bukan entitas bisnis mencari laba. Pemerintah itu hanya bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai tujuan dan fungsi laporan keuangan akuntansi sektor publik. Jadi siapa aja sih, Wan, yang pengguna laporan akuntansi sektor publik itu? Jadi menurut Drevin et al. 1981, yang pertama ada pembayar pajak atau taxpayer, yang kedua ada pemberi dana bantuan atau grantors, yang ketiga ada investor, 4 pengguna jasa, 5 karyawan atau pegawai, 6 pemasok atau vendor, yang ketujuh ada dewan legislatif, yang ke-8 ada manajemen, kan ke-9 ada voters, yang ke-10 ada badan pengawas. Nah, selain itu teman-teman perlu kita tahu nih mengenai hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Apa sih dan hak kebutuhan pemakai laporan keuangan menurut Saudara Ninda? Nah, menurut saya, jadi pada dasarnya masyarakat itu memiliki hak dasar terhadap pemerintah, seperti hak untuk mengetahui segala kebijakan yang ada, terus untuk mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, lalu hak untuk didengar aspirasinya dan juga hak untuk diberi informasi. Nah, dari hak-hak tersebut diberi informasi ini berkaitan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu laporan keuangan suatu pemberi informasi kepada berbagai kelompok nih guys, yaitu yang mana setiap kelompok memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Nah, Syah, tadi kan saya udah bahas tentang pemakai laporan keuangan, hak dan kewajibannya itu apa aja. Nah, ada nggak sih perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dan juga sektor swasta? Nah, di sini guys tentunya ada ya perbedaan dari laporan keuangan sektor pemerintah dan sektor swasta. Di antaranya yaitu laporan pemerintah hanya fokus terhadap finansial dan politik, sedangkan sektor swasta hanya fokus pada finansialnya saja. Yang kedua, pertanggungjawaban laporan pemerintah kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan pertanggungjawaban sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditur. Yang ketiga, laporan keuangan pemerintah melihat ke masa depan secara detail, sedangkan sektor swasta tidak melihat masa depan secara detail. Nah, yang keempat,
Aturan laporan pemerintah ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan sektor swasta ditentukan oleh standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Nah, yang kelima, laporan keuangan pemerintah diperiksa oleh Treasury, sedangkan laporan keuangan sektor swasta oleh auditor independen. Yang keenam, laporan keuangan pemerintah berbasis cash accounting, sedangkan laporan keuangan sektor swasta berbasis accrual accounting. Lalu apa aja sih nih akibat yang ditimbulkan dari laporan keuangan akuntansi yang buruk? Nah, untuk implementasi negatif dari laporan keuangan pemerintahan sendiri antara lain yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah nih guys. Nah, yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya. Yang ketiga, pemberi donor akan mengurangi atau bahkan menghentikan bantuannya tersebut. Nah, untuk yang terakhir, itu laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja yang aktual gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih implikasi buruk tentang laporan keuangan pemerintah. Nah, bagaimana sih Syah untuk luas pengungkapan dalam akuntansi sektor publik tersebut? Nah, jadi di sini luas pengungkapan dalam laporan keuangan akuntansi sektor publik diantaranya. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan penghapusan atau penghentian aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Nah, yang keempat, deskripsi mengenai transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi dan unit kerja dalam laporan aktivitas. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Dan yang terakhir nih, yang keenam, pemerintah harus mengungkapkan serta detail atau lengkap dalam catatan laporan keuangan mengenai aset, kewajiban, serta ekuitas. Nah, untuk kesimpulan dari bab 15 laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen yang sangat penting nih untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai akuntansi manajemen sektor publik dan laporan keuangan akuntansi sektor publik. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sekian dari penutup video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.